warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karunia Rahmawati, NIM 5032185, kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dengan dosen pengampu Ibu Fitriana Siregar, ME, dengan mata kuliah statistika. Di sini saya akan menginterpretasikan yang pertama persamaan analisis regresi linier berganda, yang kedua koefisien determinasi, yang ketiga uji T dan uji F. Selanjutnya kita mulai membuka laptopnya. Selanjutnya kita buka aplikasi SPSS 22. Kita ketik X1, X2, terus enter, dan Y di kolom bawahnya. Terus di kolom label kita ganti minat X1, selanjutnya motivasi X2, presertasi simbol Y, selanjutnya kita ke Excel, kita blok data, kita copy, kita ke menu data view, kita copy paste, kita paste, kemudian kita ke menu analyze, terus regression, terus linear, terus yang prestasi masuk ke dependent, minat X1 masuk ke independent, motivasi masuk ke independent, terus klik OK. Kemudian muncullah gambarnya sebagai berikut. Baiklah, hasil dari representasi SPSS 22. Perumusan hipotesis 1. H1 terdapat pengaruh X1 terhadap Y. 2. H2 terdapat pengaruh X2 terhadap Y. 3. H3 terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Tingkat kepercayaan 95%, alfa sama dengan 0,05. Dasar pengambilan keputusan, uji T. A. Jika nilai sigma besar dari 0,05 atau T hitung besar dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. B. Jika nilai sigma kecil dari 0,05 atau T hitung kecil dari T tabel, maka terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus T tabel sama dengan alfa dibagi 2 N dikurang K dikurang 1 sama dengan 0,05 dibagi 2, 50 dikurang 2 dikurang 1 sama dengan 0,025, 50 dikurang 2 dikurang 1, 47. Kolom dari 0,025 baris ke 47 sama dengan 2,01174. Uji F. A. Jika nilai sigma kecil dari 0,05 atau F hitung besar dari F tabel, maka terdapat pengaruh variabel X secara simultan terhadap variabel Y. B. Jika nilai sigma besar dari 0,05 atau F hitung kecil dari F tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel X
secara simultan terhadap variabel Y. Rumus F tabel sama dengan F K N dikurang K sama dengan 2 50 dikurang 2, jadi sama dengan F kolom kedua baris 48 sama dengan 3,19. Pengujian hipotesis H1 dan H2 dengan uji T menggunakan tabel koefisien dari SPSS 22. A. Pengujian hipotesis pertama H1, diketahui nilai sigma untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,000 kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 6,042 besar dari T tabel 2,011, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 terhadap Y. B. Pengujian hipotesis kedua H2, nilai sigma 0,00 kecil dari 0,05 dan T hitung 3,860 besar dari T tabel 2,011, dapat disimpulkan H2 diterima dan terdapat pengaruh X2 terdapat Y. Pengujian hipotesis H3 dengan uji F menggunakan tabel ANOVA dari SPSS 22. C. Pengujian hipotesis ketiga H3, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kecil dari 0,05 dan nilai F hitung 34,244 besar dari F tabel 3,19, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Koefisien determinasi menggunakan tabel model Sumari dari SPSS 22. Berdasarkan output di atas diketahui R² sebesar 0,593. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y sebesar 59,3%. Baik, sekian dari presentasi SPSS 22. Cukup sekian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.